Mari kita belajar IPA kembali. IPA kelas 5 SD, tema 4, subtema 2. Kita akan belajar tentang gangguan kesehatan pada darah manusia. Apa penyebab gangguan kesehatan pada darah manusia? Penyebab gangguan kesehatan pada darah manusia disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor bukan keturunan atau non-keturunan. Faktor keturunan adalah faktor yang diwariskan oleh orang tua, ayah atau ibu. Faktor non-keturunan contohnya disebabkan oleh gaya hidup dan jenis makanan yang dimakan. Contoh, faktor non-keturunan yang disebabkan gaya hidup adalah tidur larut malam dan jarang berolahraga. Faktor non-keturunan kedua, jenis makanan yang dimakan. Contohnya makan makanan berlemak yang dapat menyebabkan obesitas. Contoh gangguan atau penyakit yang menyerang kesehatan darah manusia karena faktor non-keturunan adalah anemia, leukemia, dan demam berdarah. Penyakit anemia adalah kondisi kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebabnya adalah pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Lihat pada gambar. Contoh sel darah merah yang terkandung di dalam tubuh yang normal dan tubuh yang terserang anemia. Gejala dari penyakit anemia yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Pencegahan anemia dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. Contohnya, bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Gangguan yang kedua adalah leukemia. Leukemia adalah kondisi ketika sel darah putih lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah. Hal ini disebabkan oleh produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang, mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah, sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Perhatikan gambar. Contoh, tubuh yang normal dan tubuh yang terkena penyakit leukemia. Keadaan darah pada tubuh yang normal, sel darah merahnya lebih banyak dari sel darah putih. Sedangkan pada tubuh yang terkena leukemia, sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Gangguan yang ketiga atau penyakit yang ketiga adalah demam berdarah. Demam berdarah adalah infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah.
yaitu trombosit atau keping darah. Hal ini dapat mengakibatkan jumlah trombosit dan sel darah putih menurun. Penderita mengalami pendarahan. Virus dengue disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Itulah tadi gangguan peredaran darah akibat faktor non-keturunan. Gangguan peredaran darah akibat faktor non-keturunan dapat dicegah dengan pola hidup sehat, di antaranya makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan cukup tidur serta istirahat. Jadi, ingat adik-adik, untuk mencegah gangguan peredaran darah atau penyakit pada peredaran darah akibat faktor non-keturunan, kita harus makan makanan bergizi, olahraga teratur, cukup tidur, dan istirahat. Sekarang kita akan membahas contoh gangguan atau penyakit yang menyerang kesehatan darah manusia karena faktor keturunan. Ada dua gangguan atau penyakit, satu hemofilia dan thalassemia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein dalam proses pembekuan darah. Hal ini menyebabkan penderita mengalami pendarahan lebih lama dibandingkan orang normal saat terluka. Apakah kalian masih ingat keping darah yang membantu proses pembekuan darah? Lihat pada gambar. Pada penderita hemofilia, darah tidak membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah. Sedangkan pada darah normal, darah akan membeku. Tidak seperti pada penderita hemofilia. Selanjutnya, thalassemia. Thalassemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Sehingga jika tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin, dapat menyebabkan penderita thalassemia pada sel darah merah tidak berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Hal ini dapat menyebabkan penyakit anemia. Gejala penyakit thalassemia adalah lelah, lemah, sesak napas. Jadi gejalanya ada 3, lelah, lemah, dan sesak napas. Lihat pada gambar, terlihat darah yang normal yang mengandung hemoglobin yang cukup dan darah yang terkena penyakit thalassemia. Terima kasih.